غغيظ بغ غوغا غني غغن من المغن مغيغا غنغا خاخي خوبخ خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. Ya, ulang lagi sebelah kanan. A'agha. Sebelah kirinya. Ha, ha, kha. Bisa ya? A'agha. Ganti i'ighi. Vokal u. U'ughu. Sebelah kiri. Ha, ha, kha. Vokal i. Hi, hi, khi. Vokal u. Hu, hu, khu. Ya. Nah, ini penting untuk dilatih di rumah ya. Sip. Koreksian ini akan lebih dalam ya kalau kita bergabung dalam majelis talaki. Jadi sahabat-sahabat yang belum daftar untuk kelas talaki silakan hubungi admin untuk gabung dalam kelas talaki. Dan tentu ini akan diseleksi dan insya Allah itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok dan dalam satu kelompok itu hanya 10 sampai 15 orang ditangani oleh satu guru. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 27 kelas, sudah betaplah bahagia ketika sudah berurusan dengan Al-Quran. Apalagi saat kita bergabung dalam majelis ini harus bahagia karena selain kita mempelajari Quran, kita juga berkumpul bersama teman-teman yang soleh di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Harapannya semuanya sehat walafiat, dalam kondisi sehat, kondisi baik-baik semuanya. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan bagi yang sakit segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bagi sahabat yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permasalahannya, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Dan oh iya, saya lupa teringat informasi bahwa di antara kita ada salah seorang di antara kita jamaah ya yang orang tuanya meninggal dan kemungkinan nggak bisa hadir. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan merahmatinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasim dakhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi sahabat-sahabat yang belum sempat karena banyak urusan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Baik. Tentu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah kembali di majelis yang insya Allah penuh dengan kemuliaan ini karena kita mempelajari firman-Nya, berusaha keras untuk membaca sesuai dengan keinginannya. Insya Allah Allah sudah menjanjikan kebaikan-kebaikan buat kita semua. Mohon maaf. Termasuk Rasulullah SAW sudah memberikan motivasi buat kita semua. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian ada yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk di dalamnya. Dan tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya termasuk kita semua. Alhamdulillah bahagia rasanya kita kembali lagi bertemu di pertemuan keberapa ini keempat untuk batch yang kedua. Dan ini sesuatu hal yang spesial dan kayaknya ini bagi saya adalah spesial ya karena setiap penyampaian materi biasanya saya menyampaikan materi untuk batch 2 yaitu tentang makharijul huruf dan sifat itu diselesaikan satu batch atau 7 kali pertemuan plus 1 yaitu jadi 8 untuk ujian.
Tapi kelihatannya setelah saya amati dan kita diskusikan, ternyata ini kita bagi dua jadinya. Jadi menyelesaikan satu batch itu dua kali apa namanya dua batch ya dari dua kali begitu ya. Jadi bisa sampai berapa? 8 tambah 8. Wah ini panjang ya pertemuan kita. Jadi insya Allah kita akan menyelesaikan pertemuan eh, khusus untuk makharijul huruf, tempat keluar huruf kita bahas ini sampai 8 kali pertemuan plus ujian gitu ya. Baru nanti sifat. Nah, ini untuk diinformasikan buat sahabat-sahabat, jadi butuh kesabaran buat kita ya untuk terus mengikuti karena kita tidak perlu buru-buru, kita coba apa namanya spesifik lebih dalam membahasnya walau per huruf gitu ya. Jadi insya Allah kita akan membahas seperti itu. Oke, baik, sahabat Quran, rahmat Allah. Alangkah baiknya kita buka pertemuan kita dengan tilawah, melanjutkan tilawah pada surat Al-Mulk, ya, surat Al-Mulk yang sudah dibacakan pada pertemuan yang lalu. Dilanjutkan ya di halaman berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله
wa innama ana nadhirun mubin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bacaan surat Al-Mulk. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saatnya kita melanjutkan pembahasan kita. Masih ingat pembahasan kita tentang tempat keluar huruf yang keluar dari tenggorokan, ya. Baik, yang keluar dari tenggorokan. Oke, tenggorokan yang bagian bawah apa? A, H. Oke. Yang kedua, bagian yang kedua adalah tenggorokan wasatul lisan, bagian tengah, yaitu A, H, Ain, dan H. Oke. Saatnya kita kaji. Pertemuan sekarang adalah membahas huruf yang keluar dari adnal halq. Ya, adnal halq. Yaitu tenggorokan yang lebih dekat dari ujung mulut kita. Gitu ya, adna, lebih dekat, ya. Yaitu huruf ghin dan kha. Divokalkan gha dan kha. Nah, apa yang menjadi keunikan pada dua huruf ini? Keunikannya memang dalam keseharian kita tidak menggunakan ini, gitu uniknya, gitu ya, menggunakan tenggorokan. Jadi ingat ini ya, ini menggunakan tenggorokan ya, sahabat, bukan menggunakan lidah. Gha. Kalau bahasa kita ada G, ganggu, gigi, Garut misalkan ya, bahasa Agung itu menggunakan lidah, ya, G. Tapi kalau sudah baca Quran, gitu ya, itu ternyata keluarnya dari tenggorokan, ya, Gha. Dari tenggorokan ya, Gha. Jadi hati-hati tidak menggunakan lidah, ya, bukan go, bukan dago, ya. Kalau bahasa Indonesia silakan aja dago, gitu ya, memang dago. Tapi kalau sudah baca Quran, dago, nah gitu tenggorokan ya. Ganggu itu lidah. Tapi kalau bahasa Arabnya, bahasa Qurannya menggunakan tenggorokan, ganggu, nah gitu ya. Tapi kan tidak ada dalam bahasa kita ya. Nah itulah uniknya, ya, menggunakan tenggorokan. Ya, begitu juga untuk kha. Nanti kita latih ya. Kha juga sama keluar dari tenggorokan. Walau memang dalam bahasa kita ya, ha kemarin kita udah bahas ya, bahasa kita harus hidup sehingga, gitu ya. Tapi kalau kho ini rasanya tidak ada. Kalaupun menyebut kabar itu juga lidah, bukan tenggorokan, gitu ya. Padahal kabar itu dari bahasa Arab, sahabat-sahabat, dari kata khobar, ya, khobar, kabar, ya, kho. Ya. Tapi ya lagi-lagi kita milah nih, khusus Quran ya udah mau tidak mau bahwa menyebut huruf kho ini keluar dari tenggorokan. Ya, coba dilatih ya, tenggorokan ya, kha dan gha. Ya, jadi menggunakan lak-lakan. Kha, gha. Dicoba ya, kha, gha. Sip. Kita coba latih di pola latihan di bawah ini ya. Tenggorokan atas. Kalau bahasa mudanya tenggorokan atas ya. Ya, karena kita bandingkan dengan kalau yang di sini ya kan bawah nih. Ha, a, ha. Tenggorokan tengah, a, ha. Yang atas ya, gha, kha. Mohon maaf, ini ternyata harus sembari minum ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Silakan dilatih. Gha, ri, ru. Gha, pastikan letaknya di tenggorokan ya. Hati-hati. Gha, ri, ru. Oke, terus dimatikan. Nah, ini dipastikan bisa mendeteksi atau terdeteksinya tempat keluarnya. Ya, bisa kita rasakan saat mati. Au, ir, u, ya, au, ir, u. Tenggorokan ya.
Al-gha tasdid ighi ughu. Rasakan ya tenggorokan, rasakan bahwa dia keluar dari tenggorokan atas. Al-gha ighi ughu. Nah, lagi-lagi unik, tidak ada dalam bahasa kita. Dipastikan itu sama dengan ain dan ha, dalam bahasa kita nggak ada. Jadi perlu perhatian khusus ya, karena unik memang harus diperhatikan khusus. Oke, sekali lagi, ra, ri, ru, matikan al, ir, u, ditasdid al, ra, ir, ri, u. Oke, dipanjangkan ra, ri, ru. Silakan dilatih. Kemudian kita coba pola dengan bagian kedua, bisa dinyanyikan di nada, diberi nada. Ghaghiru baru ghuran ghani ghagna minal mughni maghiran ghani gha. Coba pelan-pelan. Ghaghiru baru ghaghiru baru ghuran ghani ghagna minal mughni maghiran ghani gha. Okay. Saya yakin di antara kita ada yang sudah fase, maka dipastikan apa yang kita bacakan tadi tetap harus menerapkan pemahaman tentang tebal tipis. Ya, tapi bagi yang belum pemahaman ini, ikuti saja apa yang dicontohkan. Itu saja lebih mudahnya. Jadi tidak harus detail ini tebal nggak ya, nggak usah. Ikuti aja bahwa bunyinya seperti itu, gitu ya. Oh ya, ini ada kedengarannya seperti oh, ikuti aja, gitu ya. Untuk sementara karena detailnya ada tahapannya. Nah, kita tahapan ini adalah fokus kepada letaknya dulu, gitu ya. Sekali lagi, غوغا غني غغن من المغن مغيغا غنيغا. Saya insya Allah pelan-pelan nih berusaha keras untuk mengikuti bacaan yang benar. Oke, demikian. Kita ambil contoh di bawah. Hati-hati tidak agna, itu pakai lidah ya. Agna tidak, tapi dalam ya, tenggorokan dilak-lakan. Aghna ghullat ghullat ghilla ghilla ghairil maghdubi. Nah, ini surat favorit kita nih. Tidak ghairil, hati-hati. Ghairi harus tenggorokan bukan lidah. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi. Sip, bisa ya? Insyaallah ya. Luar biasa nih. Perlu perhatian, harus berusaha maksa gitu ya, memaksakan dari kebiasaan lama yang salah kepada kebiasaan yang baru, kita coba menempatkan pada tempatnya, gitu ya. Tapi bagi yang sudah bisa, alhamdulillah. Nah, semoga terus ya dijaga ya ketepatan bacanya. Ya, oke, itu huruf yang keluar dari tenggorokan baru satu tenggorokan atas. Kemudian yang berikutnya tenggorokan masih tenggorokan atas, huruf yang kedua, huruf kha. Ya, huruf kha. Diperhatikan lagi-lagi sama tempatnya. Walau nanti berunut. Kita coba runutannya pada tahap berikut setelah talaki yang kedua nanti, ya, talaki yang pertama. Oke, kita fokus dulu. Makhrajnya sama, satu tempat. Kha. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau gha tidak menghembuskan nafas, kalau kha hembus nafasnya. Itu lebih mudahnya, ya. Tapi pastikan dulu makhrajnya di tempat yang sama. Kha. Mohon maaf seperti ngorok ya.
Ya, jadi artinya kalau belum bisa tidur dulu ya biar keluar ngoroknya gitu ya. Oke, kha, oke. Khakhihu, khakhihu, akh. Oke, layarnya belum dirubah ya. Akh, ikh, ukh. Nah, rasakan saat dimatikan atau saat mati terasa dilaklakannya. Akh, ikh, ukh. Tasdid. Akha, ikhi, ukhu. Bisa ya? Akha terasa ya. Ikhi seperti ngorok karena menggunakan laklakan. Ukhu. Kha, khi, khu. Insya Allah. Bisa ya? Dicoba, coba. Kemudian coba kita uh, latih pada bagian yang kedua, latihan kedua. Kha, khi, khu, bekh. خوخا خنخخن من المخن خنخ من المخن مخيخا خنخا. Sekali lagi. خخيخ بخ خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. Ambil contoh di bawah. Yakhsha, yakhsha, khuliqat, khuliqat, khilafak, khalaqak. Nah, ya. Insya Allah. Luar biasa. Ya. Saya kira itu bacaan dua huruf yang keluar dari tenggorokan bagian atas. Ya, yaitu huruf kha dan gha, huruf gha dan kha, huruf ghin dan kha. Baik, saatnya kita talaki. Ya, disilakan. Sahabat A. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض سلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Oke, barakallahu fiik, cukup sampai di ayat 15. Baik, kesempatan kedua kami beri kepada sahabat Quran Amatul Mughni Mamuju. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Baik, kita lanjut ke sahabat Quran Ayudhya Laksmi Dewi dari Bali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها
famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Lanjut. Selanjutnya sahabat Quran Sukira Hadianto, Balikpapan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Oke, barakallahu. Sadaqallahul azim. Yang terakhir. Terakhir sahabat Quran Robiah Samarinda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Oke, barakallahu. Sadaqallahu. Alhamdulillah. Oke, 5 pertama. Alhamdulillah, luar biasa sudah berusaha membaca dengan baik dan benar. Namun ada beberapa hal ya, jadi catatannya sahabat Kurnia tadi ya, kita sudah pernah mempelajari sebelumnya kaitan dengan karakteristik tilawah Quran, diantaranya adalah keseimbangan. Nah, ini kaitan dengan keseimbangan gunanya diperhatikan ya, dengungannya belum pas ya. Jadi perhatikan dengungan. Innahu alimun bi. Nah, itu ya, nun tasdid tanwin ketemu ba yang sudah kita pelajari istilahnya itu adalah iqlab. Itu bukan sekedar memindahkan nun tanwinnya menjadi mim, tapi juga disertai gunnah. Gunnah itu ditahan 2 kali tasdid ukurannya sama dengan nun tasdid, begitu juga ya. Oke, perhatikan itu. Kemudian juga penyebutan huruf H, karena kita sudah mempelajari pada pekan yang lalu huruf H. Bismillahirrahmanirrahim, tidak Rahman Rahim ya, tidak Ar-Rahim tapi Ar-Rahim. Ya, diperhatikan ya kefasihan penyebutan huruf H dan Ain termasuk ya. Alimun, tidak alimun. Kalau alim maha tahu, tapi kalau alim maha pedih ya, maha sakit. Nah, itu jauh sekali ya pemahamannya. Oke, baik. Selanjutnya untuk sahabat Amatul Mugni, kemudian Ayudia, ini alhamdulillah sudah bagus ya. Tinggal kaitan dengan tebal tipisnya nanti bahasan materi berikutnya ya. Materi berikut kita akan bahas itu kaitan dengan tebal tipis. Kemudian sahabat Sukira, hati-hati ya menyebut jim pantulannya. Ajrun, je. Wa asirru qawlakum awijharu ya, termasuk Robiah tadi ya. Tapi kalau sahabat Robiah tadi tebal tipis udah mantap ya, udah keren. Hanya saja memang nanti akan diperdalam lagi pada pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillah. Ya, satu lagi untuk sahabat Sakira, hati-hati menyebut huruf ra yang bertasydid ya. Wa kulu mir rizqi, tasydidnya harus dipenuhi ya, 2 harokat. Mirri sama dengan mat ya. Mat 2 harokat, maka tasydid juga 2 harokat. Demikian untuk 5 pentalaki yang pertama. Dilanjut untuk talaki yang kedua, silakan.
Lanjut Ustaz. Baik. Ya. Berikutnya kami tunjuk sahabat Quran Rara Balikpapan. Tagline-nya jangan lupa. Quran based online. Pindahkan tilawah, Pindahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Wah. Tafadhali. Dilanjut ke ayat yang ke-16. Baik Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai ay yahsifa bikumul arda fahidha hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yusila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nazir. Walaqad kazzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Sahabat Rara. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lanjut. Berikutnya kami tunjuk sahabat Quran Sudiro Bandung. Tagline. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahsin Waalaikumsalam online warahmatullahi. Quran Base. Indahkan Tilawah, perkuat ukhuwah. kuatkan ukhuwah. Kuatkan ukhuwah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Ayat 16. Innahu alimun Pak, ayat 16, Pak. bidatis sudur. Maaf. Ayat 16, Pak. Oh, Aamintum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Barakallahu fiik. Lanjut. Shadaqallahul azim. Berikutnya kami tunjuk sahabat Quran Ikame Sidoarjo. Ikame Sidoarjo. Tagline. Tahsin online. Quran Base. Quran Base. Pindahkan tilawah. Tingkatkan tilawah. Pindahkan tilawah. Kuatkan tilawah. Kuatkan ukhuwah. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir.
walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Ya. Ya, Lanjut. berikutnya sahabat Quran Herman dari Kediri. Tagline. Taksin Al-Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukuah. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبة فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Oke. Cukup. Berikutnya kami tunjuk sahabat Quran Endang Tri Uhrianingsih dari Blora. Mohon maaf tadi yang sebelumnya siapa? Herman, Ustadz, Herman Kediri. Oh, Pak Herman ya, sahabat Herman. Sahabat Quran Endang Tri Uhrianingsih Blora. Silakan tagline-nya. Tahsin Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukuah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amintum man fis samai ayyahsiba bikumul arda fa'idha hiya tamur. Amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Barakallahu fiik. Azim. Baik, luar biasa. Alhamdulillah sudah dibacakan Quran bagi sahabat-sahabat ya. Baik, ada catatannya buat 5 pentalaki terakhir ya. Yang kedua maksudnya. Yang pertama sahabat Rara ya, hati-hati menyebut huruf kho. Coba dilatih tadi materinya sudah ya. Yakhsifa. Yakhsifa, tidak ayah sifa ya, pakai kho. Ya, tenggorokan bagian atas atau lak-lakan ya. Jadi hati-hati. Kemudian sahabat Sudiro alhamdulillah sudah bagus ya, hanya saja memang penyebutan vokalnya. Coba kalau ta'awud misalkan ini akan merembet ke bacaan yang lain, jadi tidak a'udzubillah, tidak a'udzubillah, sebutkan huruf demi huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gitu ya. Bacaan Quran itu sebenarnya natural. Natural, apa adanya, obrolan suara kita sehari-hari. Hanya saja plus ditambahin nada berlagu. Nah, jangan sampai nada berlagu kita menenggelamkan vokal yang natural. Nah, gitu ya. Nanti akan kita rasakan nanti ke depan, insya Allah. Ya. Berikutnya, oh ya, tadi ayyak sifa juga mohon diperhatikan gunahnya buat sahabat Sudiro. Kemudian sahabat Ikame, alhamdulillah keren ya, sudah bagus ya untuk sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian sahabat Herman ya, sahabat Herman. Alhamdulillah, hanya saja ini hati-hati termasuk sahabat Endang, gunahnya diperhatikan ya. Nun mati ketemu ya,
أن يرسل عليكم حاصبا. Ditahan ya. Amintum. Gunahnya ketemu tasdid ya. Apa ini nanti jam 9 siniin. Itu yang perlu jadi catatannya buat kita semua. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Berkaitan dengan makhraj tadi, coba perhatikan, ini untuk semua ya. Saatnya kita merasakan pergeseran yang bisa kita deteksi huruf demi huruf khusus bagi bagian tenggorokan. Yaitu coba mulai menyebut dari bawah naik ke atas. Ya, naik ke atas mulai dari hamzah. A, gha di bagian sebelah kanannya dulu ya. Coba rasakan pergeseran makhraj atau tempat keluar. Gha. Rasakan nggak bahwa itu bergeser, berpindah dari bawah, tengah, atas. Coba rasakan. Gha. Coba dilatih ya. Gha. Jadi jangan sampai sama begitu. Ya. Gha. Dicoba ya. Oke. Ini ada yang instruksi ini. Sinyalnya hilang. Apakah suara saya jelas atau yang hilang karena sinyal jamaahnya yang masalah ya? Sahabat-sahabat, gimana suara saya jelas ya? Oke. Alhamdulillah jelas. Terima kasih udah chat ya di chat. Oke, berikutnya bagian yang sebelah kirinya. Tadi kanan gha. Sebelah kirinya kha. Coba rasakan ya. Coba. Ini unik nih karena gini. Menariknya ketika kita belajar seperti ini bukan sekedar masalah saya bisa menghafal tempat keluar, bukan menghafal saja, tapi memang merasakan benar bahwa dia keluar dari tenggorokan tengah, dia keluar dari tenggorokan atas. Saya rasakan itu. Nah, itu harus itu puncaknya seperti itu ya. Coba sekali lagi untuk bagian kirinya apa? Kha. Ya, ulang lagi sebelah kanan. Gha. Sebelah kirinya kha. Bisa ya? Bisa. Oke. Mohon ditunjuk oleh MC. Saya ingin mendengarkan di antara kita menyebutkan perbedaan bunyi bagian kanan, bagian kiri, naik ke atas. Sahabat Sri, silakan. Iya, Ustadz. Oke, tafadhol. Dari samping Ustadz kan? Nah, samping, naik ke atas. Iya, Ustadz. O. Sekali lagi. Pelan-pelan, sekali lagi. O. Oke, sip. Kho. Sekali lagi. Kho. Oke, sip, bagus. 85. Terima kasih, Ustadz. Sama. Next. Berikutnya sahabat Quran Marisa Banda Aceh. Sekali lagi. Gho. Sip. Kiri. Kho. Sekali lagi. Kho. Kho. Oke, bagian bawah itu bahasa kita aja, normal. Harus hidup plong aja. Kho. Bagus, alhamdulillah. 85. Oke, lanjut. Ya, berikutnya sahabat Quran Subhan dari Batam. Online Quran best, indahkan tilawah, kuatkan ukhuwah. Mantap, sahabat Subhan, Batam. O. Sekali lagi. O. O. Lanjut. Kho. Sekali lagi. Kho. Oke, bagus.
85. Next. Berikutnya sahabat Quran Nizar Bengkulu. Ha, a, ro. Sekali lagi. Ha, a, ro. Oke. A, ha, ho. Lagi. A, ha, o. Ini yang ini. Ha. Ha. A, ha, ho. Kha. Harus ngorok. Kha. Ho. Ya. Bagian atas ya. Ha. Ha. Kha. Lagi. Ha, ha, ho. Oke, sip. Kelihatannya masih berat untuk huruf yang kedua. Dia penyempitan tenggorokan sehingga udara keluarnya deras. Ha. 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 Kha. Dilatih lagi ya, Pak? Ha, ho. Oke, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ditambah lagi masih? Silakan. Baik, sahabat Quran Robiah Samarinda. A, ro. Ro. A, Ro. ro. Ha, a, o. Ha. Ha, a, o. Oke, masih belum pas ya. Menyebut huruf A-nya ya. Ha. Kha. Ha, a, o. Sip, cukup. Sahabat Quran Kukuh dari Pangkal Pinang. A, ro. Sekali lagi. A, ro. Oke. Ha, kho. Sekali lagi. Ha, kho. Barakallahu fiik. Baik. Dicukupkan ya. Cukupkan dulu. Tambahan catatannya, ini baru vokal A. Kebanyakan, berarti bukan semua ya. Ini kebanyakan berarti memang agak banyak, tapi yang lain juga tidak generasi, ada juga yang bisa. Saat berubah vokal, ini menjadi bergeser. Terutama huruf H dan Ain. Atau termasuk huruf Gho dan Kha. Coba perhatikan tetap pada makhrajnya. Kalau tadi ketika menyebut Gho, ya, bagian kanan, maka vokal I tetap merasakan makhrajnya yang sama. I, ri. Ri. Oke. Sebelah kiri. Ha, ha, kha. Vokal I. Hi, khi. Vokal I. Yang ketiga. Vokal U. Perhatikan. Tadi kita menyebut gha, ganti dengan vokal U, makhrajnya tetap sama. Hati-hati, pelan-pelan. Sebelah kiri, tadi ha, kha, vokal U, hu, hu. Nah, ini perlu latihan ya. Dicoba nih, dilatih ya. Pergantian vokal. Pelan-pelan. Gha, ganti ri, vokal U, sebelah kiri. Ha, kha, vokal I, hi, khi, vokal U, hu, hu. Ya. Nah, ini penting untuk dilatih di rumah ya. Sip, alhamdulillah. Saya kira itu untuk sebagai gambaran tentang bagaimana kita mengeluarkan huruf pada tempatnya atau mendeteksi huruf pada tempatnya. Di mana huruf itu keluar kita harus tahu. Nah, baru nanti kita akan pelajari lagi lebih dalam dan kembali lagi sebenarnya bacaan yang kita baca tadi, huruf yang baru 6 itu kita pelajari lagi nanti kaitan dengan cara mengeluarkan ya. Baru saja kita mendeteksi tempatnya. Sip. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah jam 9 ya, jam 9. Saatnya kita mendengarkan lagi, kita pilih 5 orang yang akan membacakan lanjutan surat
yang tadi dibacakan, ya, surat Al-Mulk. Mohon Pak MC akan memilih, ya, jangan sampai double ya. Kalau sudah baca, tidak lagi membacakan ulang untuk sesi pertama materi pada pertemuan kali ini. Silakan. Baik. Yang dipilih pertama sahabat Quran Purwanto, Kota Bekasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمين. Keren. Terus lanjut. Berikutnya sahabat Quran Rahmat Hidayat Ciamis. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Barakallahu fiik. Alhamdulillah sahabat Rahmat. Berikut Anah Jambi. Tahsin online Quran Best, indahkan tilawah, kuatkan uhuwah. Barakallahu. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih. Innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Barakallahu fiik. Bagus. Lanjut. Wiyat NTB. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah sudah mempraktikkan bacaan yang berusaha keras untuk mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Luar biasa. Baik, catatannya buat 5 sahabat yang sudah tadi bacakan, bahwa mulai dari sahabat Purwanto ya, fasih banget ya, alhamdulillah. Hati-hati menyebut huwa. Kadang kita lewat ya. Huwallazi, hunya harus tegas, jelas ya. Sama dengan qul huwallahu ahad. Qul huwallah, tidak qul huwallah, qul huwallah, qul huwallah. Hu-nya harus jelas ya.
Keren tadi, udah fase ya dari bacaan yang lain. Oke, berikutnya sahabat rahmat, hati-hati, ini memang perlu banyak latihan ya, karena motong-motong bacaan. Jadi prinsip ini, kalau habis nafas, pastikan cara berhenti dan cara membaca pada ujung kata itu benar. Keumumannya huruf yang tidak panjang itu dimatikan. Jadi langsung dimatikan. Contoh awi jiharu bih. Walau ada tanda panjang, bihi kan panjang ya. Kenapa nggak dipanjangkan? Nah ini nanti level 3 kita bahas ya. Kenapa jadi pendek? Nah itu akan kita bahas ya. Bahkan ini menjadi panjang itu kenapa? Nah ini harus kita gali ya. Bukan sekedar tanda. Oh ini karena tandanya fathah berdiri, tidak. Nah, kita akan bahas nanti penyebabnya kenapa sampai harus ditandai dengan fathah berdiri, kasroh berdiri. Oke, jadi hati-hati ya di ujung kata, cara berhentinya kalau tidak panjang dimatikan. Awi jiharu bih, termasuk tadi sahabat Wiyah ya, jangan bih gitu ya. Awi jiharu bih langsung, mir rizqih langsung, jangan dipanjangkan. Nah, itu cara berhenti pada huruf yang ujungnya tidak panjang. Kalau ujungnya panjang jadi harokat seperti zalula, tidak zalulan. Kalau berhenti zalula, gitu ya. Berikutnya termasuk ke sahabat Ana, sahabat Putri tadi, coba perhatikan dengungannya, jangan sampai kelewat, dan perhatikan pula tasdid, wa asirru, tasdid 2 harokat. Mat itu tasdidnya harus perhatikan, juga mat perhatikan, ya. Dan kaitan dengan panjang pendek jangan sampai dikurangi, panjang jangan sampai jangan sampai dipendekkan atau kebalikan. Ini penting diperhatikan. Nah, koreksian ini akan lebih dalam ya kalau kita bergabung dalam majelis talaki. Jadi sahabat-sahabat yang belum daftar untuk kelas talaki silakan hubungi admin untuk mendapatkan momen ya untuk gabung dalam kelas talaki, dan tentu ini akan diseleksi dan dites ya, makanya nanti prosedurnya silakan ditanyakan ke admin, dan insya Allah itu akan dikelompokkan dalam satu kelompok, dan dalam satu kelompok itu hanya 10-15 orang ditangani oleh satu guru. Alhamdulillah sudah berjalan sekitar 27 kelas sudah berjalan, alhamdulillah, dan tentu harapannya buat teman-teman yang sudah bergabung ini wajib mengikuti majelis ini sebagai materi untuk diterapkan di majelis talakinya, ya. Dan bagi sahabat yang baru datang, saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung dan tetap istiqomah untuk mengikuti pembelajaran ini karena kita akan berlanjut insya Allah, mudah-mudahan dipanjangkan usia oleh Allah, kita semua sehat, kita akan tuntas sampai fase ke level 4. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia, mudah-mudahan Allah mudahkan dan kuatkan keistiqomahan kita untuk terus melanjutkan pembelajaran ini. Gitu ya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikut. Disilakan kepada Bapak MC untuk melanjutkannya. Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab Ustadz. Ini ada sedikit pertanyaan, terutama di kolom tanya jawab, yaitu pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya mengenai tanda wakaf qola. Apakah wajib berhenti atau baca terus di ayat 14 tadi Ustadz? Dari sahabat Quran Anwar dari Bekasi. Lanjut. Berikutnya tadi pertanyaannya, sebentar Ustadz, saya cari dulu. Oke, sambil nyari, saya jawab dulu. Ini Ustadz, ini ada. Ustadz, terkadang kerongkongan susah bergetar saat mengucapkan lainnya. Solusinya bagaimana Ustadz? Dari Kukuh Pangkal Pinang. Oke. Itu aja Ustadz pertanyaan yang masuk. Menyebut apa? Lain. Mengucap lain Ustadz. Oh iya, sip. Baik, yang pertama kaitan dengan tanda ya. Sebenarnya bahasa wajib itu kalau mau mengambil kaidah tajwid itu tidak ada istilah wajib ya. Jadi tidak ada hukum syar'i sebenarnya. Nah, mungkin arahnya harus atau baiknya bagaimana gitu. Kalau bahasa ini qola itu apa namanya, kepanjangannya apa? Atau kependekan dari apa? Yaitu dari al-waqfu aula. Ya.
Al-waqfu aula. Wakaf itu lebih utama gitu. Jadi artinya kalau dirasa ini utama berhentilah gitu. Dan memang ditandain oleh para ulama itu dengan kola. Tapi di Quran cetakan Timur Tengah belum tentu dikasih tanda kola begitu. Jadi memang sangat kuat nanti penentuan wakaf itu pada pemahaman kita, gitu, sahabat. Nah itu makanya nanti akan kita bahas tuntas insya Allah. Ini pada level 4 ya. Kita ini level berapa nih? Baru 2 ya. Jadi butuh waktu untuk menunggu level 4. Tapi saya memberikan jalan pintas ya untuk memahami ini bahwa istilah-istilah itu bukan merupakan hukum syar'i, tapi sekedar mengingatkan bahwa ini lebih utama nyambung, ini lebih utama berhenti, begitu aja. Ya, ini boleh menggunakan jim ya, jais boleh nyambung, boleh berhenti. Gitu. Tapi istilah wajibnya itu saya lebih tidak menggunakan itu, karena kalau udah wajib tuh khawatir nanti kalau kebalikannya jadi seakan-akan kita berdosa kalau melawan itu. Nah, gitu ya. Saya kira itu. Jadi kalau mau merasakan oh ya kol lebih utama kol lam itu lebih utama, ya udah silakan lebih baik untuk berhenti. Gitu aja. Termasuk sod lam ya. Mewasolkan itu lebih baik. Kalau dirasa kata kita ini udah tandanya begini, ya udah lebih baik lanjut. Nah, kayak gitu. Begitu ya. Ya. Untuk pendalaman nanti ya, mohon sabar untuk pembahasan lebih dalamnya karena insya Allah sangat detail kita akan bahas nanti tentang masalah sampai ada tanda-tanda sekian, kemudian tingkatan wakaf itu berapa, nah itu kita akan bahas nanti insya Allah. Kemudian pertanyaan berikutnya kaitan dengan penyebutan huruf gha. Jadi fokus pada lak-lakan saja ya. Ini ada 2 kan, huruf gha dengan kha. Gha, kha. Kalau gha itu tidak harus getar. Allah iri, yang penting dia lembut. Allah iri ugu. Ini kaitan juga dengan sifat nanti. Sifatnya huruf gha ini rokhawah. Nah, kita akan bahas nanti di batch 2 ya, kaitan dengan bagaimana cara menyebutnya. Nah, di antara caranya dalam menyebut huruf gha itu dia harus lembut, mengalir suaranya. Nah, jadi gitu ya, tidak identik dengan ini ya, getar ya, tidak. Beda dengan kha, memang getar karena lak-lakan sembari hembuskan udaranya. Kha, gha. Lanjut, masih ada pertanyaan? Sudah waktu Ustadz, masih ada pertanyaan? Masih. Silakan. Huruf ain saya agak susah mengucapkan, Ustadz. Bagaimana? Itu Iya. dari Rara Balikpapan dan ini ada yang berhubungan dengan ain lagi, Ustadz. Anak saya di TK diajarkan melafalkan ain dengan nga. Yang benar itu yang bagaimana, Ustadz? Oke, sip. Baik, yang pasti bahwa huruf tenggorokan, ya ain itu tenggorokan, nga itu huruf hidung, gitu ya. Jadi langsung saja nga itu huruf hidung, ya kan ng itu sebenarnya, ya. Jadi tidak tepat. Jadi penyebutan ain itu di tenggorokan bukan di hidung. Nah hati-hati ya, bukan Rabbil ngalamin, tapi Rabbil alamin, ya. Jadi, nah dan coba dilatih dari tenggorokan bawah menyebut huruf hamzah, gitu ya. Dari huruf hamzah fokusnya, ya. Jadi hanya naik sedikit, i, jadi naik dikit, Jadi salah kalau menyebut nga, itu salah, bukan tempatnya, udah jauh. Oke, demikian. Latihan kho gak bisa ngorok gimana ya Ustadz? Coba dipastikan lak-lakannya ada nggak lak-lakannya? Kalau ada lak-lakan itu bisa. Kecuali lak-lakannya nggak ada, tapi kan mustahil ya. Keumuman kita punya lak-lakan itu. Jadi gunakan lak-lakan. Kha, khi, khu. Bisa, insya Allah. Dicari ya pelan-pelan. Tidak instan memang kalau baru memulai mempelajari huruf yang unik seperti ini. Pelan-pelan, tidak instan. Afwan Ustadz, tolong tipsnya cara mudah melatih cara baca makhrajul huruf. Jadi caranya kembali kepada latihan tadi. A, I, U.
vokalnya. Kemudian dimatikan. Kalau gha, jadi mendeteksi matinya huruf itu saat mati. Mendeteksi makhraj huruf itu saat mati. Coba dimatikan. Begitu. Allahu a'lam. Ustadz mau tanya huruf ro dibaca tebal dan tipis ketika apa? Nah, ini sabar ya. Materinya masih jauh ke depan ya. Kita akan bahas itu detailnya. Gampangnya gini aja. Semua vokal saat vokal A semuanya kan tebal. Tebal itu ke arah O. Ro. Tidak ada ra. Nanti beda lagi kalau belajar tentang riwayat yang lain, misalkan riwayat Warosh itu ada. Tapi kita tidak membuka itu dulu karena kita fokus pada riwayat Hafiz itu vokal A itu tebal. Ro, uru, vokal U, AU. Nah, vokal I baru ri. Bahasa kita aja. Riri, biri, tidak ada biri itu nggak ada. Bahasa kita aja sebenarnya. Biri, sisir ketika dimatikan. Gitu ya. Seperti itu. Detailnya insya Allah nanti di level 4 ya, sahabat. Baik Ustadz, mohon izin bertanya bagaimana memperindah bacaan tanpa menyalahi hukum tajwid yang ada Ustadz? Pastikan yang pertama dan utama itu tajwid dulu. Itu dulu. Nah, kalau sudah kuat, kokoh tajwidnya, maka saat kita mempelajari lagu bernada itu tidak akan mengatur-ngatur tilawah. Justru kita paksa lagu itu agar dia mengikuti aturan, mengikuti tahsin gitu. Jadi kokohkan dulu tahsinnya, ya ketepatan baca, dengungannya, ya jangan sampai diatur oleh dilakukan oleh lagu gitu. Qul a'udzu birabbin nas, gitu ya ditahan. Bin nas, malikin nas, ilahin lahi, dua harokat, jangan ilahin lah, nggak boleh. Jangan memaksa lagu ya mengatur bacaan. Jadi pastikan kalau dua harokat gitu ya. Kalau ini dengungkan gitu. Dan saya kira justru dengan dengung yang tepat itu kita bisa memanfaatkannya dengan bernada berlagu. Dan justru keindahan lagu itu ada pada gunah diantaranya, gitu ya. Sama dengan nyanyi lah. Nyanyi itu keindahannya pada dengungan. Kan gunah itu, ya. Tapi hati-hati juga kalau udah berlebihan itu namanya nyanyi, gitu ya. Tapi kita fokus jangan sampai berlagu melampaui substansi ngaji. Karena ngaji itu ujungnya adalah mampu mentadaburinya, ya bukan ujungnya adalah mengagumi lagunya. Ini hati-hati ya, sahabat-sahabat. Insya Allah suatu waktu kita akan bahas tentang masalah ini. Tapi ya sebenarnya sudah disinggung sih pada waktu itu awal-awal. Jadi fokus aja dulu. Insya Allah lagu itu akan ngikut. Kalau kita sudah terbiasa mendengarkan guru kita, syekh kita yang favorit kita, itu akan bisa kita ikuti. Allah. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, hendaklah mereka itu bahagia dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa di sini? Bahagialah dengan Al-Qur'an. Nah, oleh karenanya sahabat-sahabat, bahagialah kalau kita sudah berurusan dengan Quran. Baik itu mempelajarinya, tilawahnya, mentadaburinya, mengamalkan secara keseluruhan, pastikan kita harus bahagia karena di balik interaksi kita dengan Quran ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada derajat yang kita gapai setahap demi setahap menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang membuat kita menjadi spesial di hadapan Allah. Oleh karenanya sekali lagi tetaplah bahagia ketika sudah berurusan dengan Quran. Apalagi saat kita bergabung dalam majelis ini harus bahagia karena selain kita mempelajari Quran, kita juga berkumpul bersama teman-teman yang soleh di majelis ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pekan depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.